Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala puji dan syukur hanya miliknya. Atas izinnya, atas karunia-Nya, alhamdulillah kita telah sampai pada hari yang ke-25 di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga amal ibadah saum dan amal ibadah-ibadah kita yang lain kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan moga-moga kita umatnya kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk diri dan kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan dari hidup kita. Karena takwa itulah sebetulnya harta kita yang paling mahal. Takwa itulah milik kita yang paling mahal. Takwa itulah harta kita yang akan kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu takwa adalah milik kita yang abadi. Satu-satunya yang akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah saum pun salah satu tujuan dan tujuan utamanya adalah diwajibkannya orang-orang beriman untuk berpuasa la'allakum tattaqun, agar menjadi manusia-manusia yang muttaqin. La'allakum tattaqun, agar ibadah puasa yang kita lakukan menjadikan kita menuju derajat orang-orang yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita saat ini berada di akhir
bulan Ramadan. Tentu setiap di akhir Ramadan kita mencoba untuk mengevaluasi diri. Apa yang sudah kita kerjakan? Apakah sudah mendekatkan kepada tujuan? Karena setiap perintah Allah itu harus kita lihat apa tujuan akhirnya. Dan tujuan akhir dari ibadah saum adalah muttaqin, derajat sebagai takwa. Apakah tujuan itu sudah semakin dekat, sudah semakin kita rasakan? Inilah yang harus kita evaluasi bersama. Kita masih memiliki waktu, karena akhir Ramadan merupakan prime time yang baik yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena di akhir Ramadan ini sengaja Allah memberikan banyak sekali keutamaan-keutamaan di akhir Ramadan ini. Mengapa kita harus mengevaluasi terus? Supaya kita terus bisa memperbaiki dan masih ada waktu untuk memperbaikinya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bagaimana para sahabat dan salafus saleh di dalam sikapnya ketika berada di akhir Ramadan? Secara umum para sahabat dan salafus saleh ketika berada di akhir Ramadan itu dia sikapnya adalah pertama sedih. Itulah sikap para sahabat ketika ada di akhir Ramadan. Jadi para sahabat dan salafus saleh itu bergembira ketika akan kedatangan bulan Ramadan, tapi dia sedih sekali ketika akan ditinggal atau akan perginya bulan Ramadan. Itulah sikap para sahabat dan salafus saleh. Gembira ketika akan menyambut Ramadan, bisa kita lihat bagaimana para sahabat dan salafus saleh mempersiapkan Ramadan jauh-jauh hari. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan pun sudah mempersiapkan. Karena begitu mulianya dan begitu banyaknya keutamaan Ramadan. Dan begitu masuk Ramadan dan sudah di akhir Ramadan, mereka diliputi kesedihan, bahkan tidak sedikit dengan isak tangis karena akan perginya Ramadan. Tentu pertanyaannya, mengapa mereka sedih Ramadan? Tentu pertama adalah karena perginya Ramadan berarti hilangnya keutamaan-keutamaan yang begitu besar di bulan Ramadan. Itulah yang ditangisi. Dan itu belum tentu akan didapatkan, karena Ramadan yang akan datang belum ada jaminan. Begitu banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang sudah sama-sama kita fahami, yang tidak mungkin ada di bulan yang lain. Mulai dari dilipat gandakannya amal, kemudian amal-amal sunnah bernilai pahala wajib, kemudian Allah membuka pintu-pintu surga, pintu-pintu kebaikan dengan pahala yang berlipat pula, dan masih banyak yang lain. Hadirin, inilah yang membuat sedih, sehingga mereka bersedih karena kehilangan keutamaan yang begitu banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesedihan yang kedua adalah para sahabat dan salafus saleh sedih begitu di akhir Ramadan dan akan perginya Ramadan, karena dia belum yakin apakah Ramadan ini, Ramadan yang dilaluinya ini benar-benar dapat menghapus dosa-dosanya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, celaka mereka yang memasuki Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan itu pergi. Hadirin, tidak ada satupun dari kita yang mendapatkan jaminan bahwa kita termasuk yang mendapatkan ampunan itu. Inilah yang membuat para sahabat dan salafus saleh itu sedih. Paling tidak dari 2 alasan itulah, sehingga banyak di antara para sahabat mengutip sebuah hadis Rasulullah, begitu senangnya di bulan Ramadan
Sampai-sampai ada sebuah hadis dari Rasulullah, kalau umatku tahu tentang keutamaan Ramadan, maka mereka akan minta kepada Allah agar semua hari dan semua bulan menjadi bulan Ramadan. Begitu keutamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sikap sahabat dan salafus saleh. Lalu bagaimana sikap kaum muslimin pada umumnya? Tentu ada 3 kemungkinan. Pertama, ada yang sedih dengan meninggalkan Ramadan. Tapi mungkin ada juga yang gembira karena menganggap Ramadan selama ini menjadi beban. Naudzubillah. Dan ada yang ketiga ini, Ramadan benar-benar tidak membuat dia sedih akan pergi dan tidak juga terlalu gembira. Bagi dia biasa-biasa saja. Tentu kita bertanya, termasuk golongan mana? Tentu kita semua yang bisa menjawab masing-masing. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sekarang berada di hari yang ke-25, masuk dalam Asyra Awakhir, yaitu 10 hari yang merupakan waktu-waktu emas. Kita masih ada waktu. Karena itu apa yang harus kita kerjakan? Amalan apa yang harus kita lakukan di bulan atau di hari-hari seperti ini? Tidak ada jalan lain. Kita masih punya waktu, hadirin. Paling enggak 5 hari ke depan ini untuk melakukan we do the best. Kita bisa memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena masih dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus melakukan justru di akhir. Kita harus fokus di akhir ini. Karena Rasulullah SAW di dalam sebuah doa yang sangat terkenal, beliau selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di penghujungnya. Betapa pentingnya momen akhir ini, hadirin. Kita tidak boleh bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan, karena yang paling menentukan adalah akhir. Kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ternyata husnul khatimah yang kita minta harus kita maintain, harus kita pelihara, harus kita jaga. Kita masih punya waktu di akhir ini. Bagaimana akhir Ramadan ini menjadi akhir yang terbaik? Kata Rasulullah, sebaik-baik amal adalah di penghujungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini juga mengandung pengertian bahwa kita tidak boleh hanya rajin ketika di Ramadan dan di luar Ramadan kemudian kita biasa saja. Karena sebulan Ramadan ini telah mendidik kita agar kita menjadi orang yang disiplin, orang yang benar-benar menjaga waktu, orang yang benar-benar ingin memaksimalkan amal kebaikan. Kita menjadi orang yang terdidik untuk menghindari segala macam dosa dan kesalahan. Inilah yang dibangun selama sebulan ini. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, janganlah kamu menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika Ramadan kita bertemu, kita maksimalkan. Tapi kalau Allah memberikan kesempatan setelah Ramadan, bagaimana nilai-nilai Ramadan ini tetap terjaga dalam diri kita? Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah oleh kamu Allah sampai datangnya kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa pentingnya memaintain ini. Betapa pentingnya menjaga keistiqomahan ini. Karena tidak mudah untuk mendapatkan akhir penghujung yang terbaik itu, yang husnul khatimah. Kita harus selalu menjaganya.
Karena itu hadirin, apa amal-amal yang bisa kita kerjakan di akhir Ramadan yang merupakan amal utama? Tentu yang pertama adalah menghidupkan malam Ramadan. Karena di bulan Ramadan di akhir inilah Allah menyediakan satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Kami sesungguhnya telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini ditempatkan oleh Allah di akhir ini. Karena kita selama sudah sebelumnya mulai awal Ramadan sudah menempa spirit kita, mental kita. Sehingga di akhir ini mestinya energi kita puncak. Kenapa? Karena di akhir Ramadan inilah Allah menjanjikan dengan pembebasan manusia dari azab neraka. Karena itu hadirin, mari kita maksimalkan dengan memperbanyak qiyamul lail, memperpanjang qiyamul lail kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, satu malam yang kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Siapakah yang tidak merindukan itu? Sekarang sudah 25, masih ada malam-malam ganjil 27 dan 29. Namun sebaiknya 5 hari sisa ini tidak kita tunggu ganjil atau genap, tapi mari kita maksimalkan sesuai dengan kemampuan kita. Moga-moga kesungguhan kita ini menjadi bukti di hadapan Allah Rabbul Alamin bahwa kita adalah orang-orang yang sangat menginginkan akhir yang terbaik termasuk dalam Ramadan ini. Nah, di malam itulah selain kita menegakkan sholat malam mulai tarawih, kemudian sholat tahajud, kemudian juga kita memperbanyak untuk tilawah Al-Quran, memperbanyak zikir. Kemudian yang kedua adalah Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak doa di akhir Ramadan ini. Di dalam ayat Al-Quran Allah menempatkan tentang doa terkait dengan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Maka berdoalah kepadaku dan aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Ma'asyiral muslimin, ketika Rasulullah membangunkan keluarganya pada malam-malam akhir Ramadan untuk qiyamul lail, Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasul, apa yang harus saya baca? Rasulullah memberikan satu doa yang singkat. Inilah Masya Allah, Rasulullah itu tidak memberatkan kita. Doanya sangat singkat. Perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka, wahai Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf, fa'fu anni, maka ampunilah. Itulah banyak yang kita berdoa. Moga-moga kesungguhan kita mendapatkan ampunan, sehingga apa yang dikhawatirkan Rasulullah SAW, mereka memasuki Ramadan, tapi Ramadan pergi belum mendapatkan ampunan karena kita mungkin belum bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa pada malam-malam ini. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah, baik di malam dan juga siang. Karena keutamaan Ramadan bukan saja malamnya, tapi siangnya. Kenapa? Karena nilai Ramadan itu bulan, satu bulan, bukan malamnya saja, tapi siang itu juga masuk dalam bulan Ramadan. Karena itu baik siang maupun malam, mari kita perbanyak dengan beribadah.
Jangan menunggu malam saja, karena nilai keutamaan Ramadan itu 1 bulan yang terdiri dari siang dan malam. Kembali kita masih diberikan oleh Allah kesempatan di akhir Ramadan ini. Setidaknya masih ada 5 hari sampai datangnya Idul Fitri. Moga-moga Allah memberikan panjang umur kepada kita. Kemudian amalan berikutnya yang keempat adalah yaitu memperbanyak infak. Baik infak yang wajib maupun infak yang sunnah. Apalagi infak di akhir Ramadan ini oleh Allah dilipat gandakan. Tentu infak wajib jangan lupa, yaitu zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini adalah kewajiban bagi setiap jiwa mukmin. Karena lupa membayar zakat fitrah, kata Rasulullah, tidak akan terbayar walaupun kamu ingin membayar dengan harta sebanyak apapun. Karena itu khatib mewasiat kepada para jamaah, jangan sampai lupa membayar zakat fitrah, atau ada jiwa yang menjadi tanggungannya belum terbayar zakat fitrah. Dan lebih baik lagi, lebih utama lagi, juga dapat menyelesaikan zakatul mal. Karena zakat fitrah akan menyucikan puasa kita mungkin dari dosa yang tidak kita sengaja. Dan dengan zakat fitrah itu maka pahala puasa akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga infak. Infak yang bersifat sunnah, terutama adalah kita harus banyak memberi kepada du'afa, yatim piatu dan semuanya. Itu adalah nilai pahala yang sangat besar. Kemudian hadirin, yang terakhir Allah mengingatkan kita, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ketika malam-malam takbir, malam-malam Idul Fitri, perbanyaklah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Perbanyaklah takbir kepada Allah Rabbul Alamin. Takbir sebagai wujud rasa syukur kita, karena kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan kebaikan dan ibadah. Jadi kita senang dan kita bersyukur kepada Allah, termasuk hambanya yang bisa menikmati Ramadan tahun ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسأل